Pada tahun 2016, Novi mengajak salah satu temannya, Bismo, untuk mendaki Gunung Ciremai. Sebelumnya, Novi sebenarnya sudah mencoba mengajak beberapa teman lain untuk ikut dalam pendakian ini, namun sayangnya tak ada yang berminat. Entah karena alasan kesibukan atau memang tidak tertarik, semuanya menolak ajakannya. Setelah berdiskusi cukup panjang dengan Bismo, akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan rencana pendakian ini berdua saja. Untungnya, Bismo tidak keberatan sama sekali dengan rencana itu. Sedikit tentang Bismo, ia memiliki kemampuan istimewa, kemampuan melihat makhluk-makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Selain itu, ia juga sudah sangat berpengalaman dalam dunia pendakian. Ia telah menaklukkan banyak gunung sebelumnya, dan pemahamannya tentang medan pendakian cukup mumpuni. Hal inilah yang membuat Novi merasa tenang dan percaya pada Bismo untuk menemaninya dalam perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai. Awal April, keduanya memulai perjalanan. Mereka berangkat dari Cilengsi menuju Kuningan menggunakan bis umum. Selama perjalanan panjang itu, suasana dalam bis terasa cukup hening, seolah memberi ruang bagi mereka untuk merenung tentang perjalanan yang akan ditempuh. Mereka memutuskan untuk mendaki melalui jalur Palutungan, salah satu jalur favorit bagi para pendaki karena medannya yang cukup jelas meski tetap menantang. Sekitar pukul 10 malam, bis yang mereka tumpangi akhirnya tiba di Terminal Cirendang. Suasana terminal sudah sangat sepi. Lampu-lampu remang menjadi satu-satunya penerang di tengah malam yang dingin. Tidak ada angkot atau kendaraan umum lain yang masih beroperasi untuk mengantar mereka ke base camp. Keadaan itu memaksa mereka untuk menggunakan jasa ojek yang kebetulan masih ada di sekitar terminal. Dengan angin malam yang menusuk kulit, mereka melaju menuju base camp dan tiba di sana sekitar pukul 11 malam. Sebelum benar-benar mencapai base camp, mereka sempat mampir ke sebuah minimarket yang masih buka. Mereka membeli beberapa logistik tambahan yang dirasa perlu, seperti air minum, makanan ringan, dan perlengkapan kecil lainnya yang mungkin akan berguna selama pendakian. Saat sampai di base camp, suasananya sudah sangat sepi. Warung-warung di sekitar area itu pun sebagian besar telah tutup. Hanya ada satu warung kecil yang masih buka, tepat di depan pos Simaksi. Keheningan malam di tempat itu terasa cukup menegangkan. Tak terlihat ada pendaki lain yang berada di sekitar sana. Novi dan Bismo pun berjalan menuju warung tersebut dan berbincang sejenak dengan seorang bapak penjaga warung. Sang penjaga bertanya, apakah mereka benar-benar hanya berdua dalam pendakian ini? Novi mengangguk dan memastikan bahwa memang hanya mereka berdua. Si bapak kemudian memberitahu bahwa pos Simaksi baru akan dijaga esok pagi dan menyarankan mereka untuk bermalam dulu di area base camp. Ia juga menawarkan agar mereka beristirahat di teras samping pos Simaksi yang memang sering digunakan oleh pendaki untuk menunggu pagi sebelum mulai mendaki. Mendengar saran itu, Novi dan Bismo pun setuju. Mereka bersantai sejenak sambil mengobrol ringan dengan si penjaga warung sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur. Teras di samping pos Simaksi cukup luas dan nyaman untuk menggelar matras. Bismo mulai sibuk mempersiapkan tempat tidur mereka, sementara Novi memutuskan untuk pergi ke kamar mandi yang berada di belakang pos Simaksi. Ia berniat membersihkan diri sejenak sebelum tidur. Saat itu waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12:30 malam. Suasana di sekitar kamar mandi terasa sunyi dan gelap. Hanya terdengar suara hembusan angin malam yang sesekali melewati dedaunan. Novi merasa sedikit tidak nyaman, namun ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu. Saat sedang sibuk membersihkan diri, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya, memperhatikannya dalam diam. Perasaan itu begitu kuat,
hingga membuat bulu kuduknya meremang. Padahal ia sangat yakin bahwa tidak ada orang lain di sana selain dirinya. Jantung Novi berdetak lebih cepat. Ia buru-buru menyelesaikan urusannya dan bergegas kembali ke teras, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa gelisah itu belum sepenuhnya hilang. Begitu tiba di teras, kini giliran Bismo yang pergi ke kamar mandi. Novi pun sendirian di teras, duduk sembari memeluk lutut untuk mengusir rasa dingin yang mulai menusuk. Saat duduk sendirian, telinganya tiba-tiba menangkap suara samar-samar dari arah semak-semak di sekitar pos. Suara berdesir itu terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di balik dedaunan. Novi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya suara binatang malam yang berkeliaran. Ia menoleh perlahan, mencoba memastikan, namun pandangannya hanya menemukan semak-semak kosong yang bergoyang pelan tertiup angin. Ia berusaha keras mengabaikan suara itu dan menenangkan pikirannya, meskipun firasatnya berkata lain. Keesokan paginya, saat matahari mulai meninggi dan suasana sekitar base camp menjadi lebih ramai, Novi dan Bismo mulai mengurus surat-surat perizinan di pos Simaksi. Semua prosedur selesai tanpa hambatan dan sekitar pukul 9 pagi mereka mulai mendaki melalui jalur Palutungan. Di base camp, mereka sempat bertemu beberapa pendaki lain, namun kebanyakan dari mereka adalah pendaki yang baru saja turun, bukan yang hendak naik. Wajar saja, hari itu adalah hari Senin, dan umumnya jumlah pendaki memang lebih sedikit di hari kerja. Seorang penjaga Simaksi sempat memberitahu bahwa masih ada rombongan pendaki di atas yang dijadwalkan turun hari itu. Mendengar informasi itu, Novi dan Bismo merasa sedikit lega karena setidaknya mereka tidak akan sepenuhnya sendirian di jalur pendakian. Pendakian pun dimulai dengan Novi berjalan di depan, dan Bismo mengikuti di belakang dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Awalnya, perjalanan berjalan mulus tanpa ada kendala berarti. Sekitar pukul 1 siang, mereka tiba di pos 1 Cigowong. Saat memasuki pos ini, mereka mengucapkan salam pelan, meski tidak ada siapapun di sana. Suasana pos cukup sepi kecuali seorang tukang ojek yang tampak duduk santai di sudut pos. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di pos ini, melepas lelah dan menikmati bekal yang dibawa. Sekitar 15 menit kemudian, 2 orang pendaki lain datang. Mereka adalah pasangan pendaki bernama Tama dan Risma. Setelah berkenalan dan mengobrol ringan, Novi mengajak mereka untuk berkemah bersama nanti di pos 4 Arban. Saat itu Tama dan Risma setuju, namun memutuskan untuk beristirahat lebih lama di pos 1 sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Novi dan Bismo memilih untuk jalan lebih dulu, berjanji akan bertemu lagi di jalur atau di pos berikutnya. Sebelum berangkat, perhatian Novi sempat tertuju pada sebuah patahan kayu di dekat pos. Bentuk kayu itu mirip sekali dengan trekking pole, tongkat yang biasa digunakan pendaki untuk membantu menjaga keseimbangan di jalur yang terjal. Novi sempat memikirkan untuk mengambilnya dan menggunakannya, namun akhirnya mengurungkan niat itu. Ia merasa belum terlalu membutuhkannya untuk saat ini. Keduanya pun melanjutkan pendakian dengan formasi yang sama. Novi di depan dan Bismo tetap menjaga jarak di belakang. Namun, kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Novi mulai merasakan keanehan saat melangkah. Carrier yang ia bawa terasa sangat ringan, seolah-olah ia tidak membawa beban sama sekali. Padahal, ia baru saja mengisi ulang air minum di pos Cigowong, dan kini di dalam carriernya ada 2 botol besar berisi air, masing-masing berkapasitas 1,5 liter. Secara logika, beban carrier seharusnya bertambah berat, bukan malah terasa ringan. Setelah berjalan sekitar 20 menit, akhirnya Novi dan Bismo tiba di pos 2 Kuta. Di pos ini ada sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di tengah jalur pendakian, seolah menjadi penanda alami bagi setiap pendaki yang melintas. Pohon itu memiliki batang lebar dengan akar-akar besar yang mencuat dari tanah,
menciptakan tempat yang cukup nyaman untuk beristirahat. Novi dan Bismo memutuskan untuk berhenti sejenak di sana sambil menunggu Tama dan Risma yang masih tertinggal di belakang. Novi memilih duduk bersandar di bagian depan pohon menghadap ke arah jalur turun. Ia bersandar santai, mencoba mengendurkan otot-otot yang mulai pegal. Sementara itu, Bismo duduk di sisi sebaliknya, bersandar menghadap ke jalur naik. Keduanya larut dalam suasana hening khas pegunungan. Novi sempat memejamkan mata beberapa saat, membiarkan angin gunung yang sejuk menyapu wajahnya. Suasana di sekitar terasa begitu tenang, hanya terdengar suara angin yang bersiul lembut di antara pepohonan. Namun, tidak lama kemudian, Novi tersentak bangun. Ia terjaga karena mendengar suara desir angin dari arah atas pohon. Suara itu cukup keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara dedaunan. Ia membuka mata perlahan dan mendongak, memperhatikan dahan-dahan pohon yang bergoyang ringan tertiup angin. Tapi kemudian, telinganya menangkap suara lain. Kali ini suara langkah kaki yang berasal dari arah jalur turun. Langkah itu terdengar jelas, seolah seseorang sedang mendekat. Novi sontak berpikir bahwa itu pasti Tama dan Risma yang akhirnya menyusul mereka. Dengan penuh antusias, ia menatap ke arah jalur yang menurun, berharap segera melihat kedua temannya muncul dari balik pepohonan. Namun anehnya, meski suara langkah kaki tadi terdengar cukup dekat, tak ada tanda-tanda Tama dan Risma muncul. Waktu berlalu, dan yang terdengar hanyalah suara angin yang kembali mendominasi. Rasa penasaran Novi semakin besar. Ia berdiri perlahan dan berjalan sedikit ke arah tepi jalur untuk memastikan. Dari kejauhan ia melihat sosok seseorang yang sedang berjalan ke arah mereka. Orang itu terlihat membawa carrier besar berwarna abu-abu. Namun ada sesuatu yang ganjil. Kepala orang tersebut tidak terlihat karena posisinya sedikit menunduk. Hanya punggung lebar dan carrier abu-abu itu yang tampak jelas. Novi dalam hati merasa yakin bahwa itu pasti Tama. Ia berpikir, mungkin Tama memang sedikit tertinggal, namun kini sudah hampir menyusul. Namun, tiba-tiba pikirannya terganggu oleh satu hal. Tama menggantungkan lonceng kecil di celananya, sebuah kebiasaan sederhana untuk menandai keberadaannya saat mendaki. Namun kali ini, tidak ada suara gemerincing lonceng yang terdengar. Hal itu membuat Novi kembali ragu. Ia berdiri diam beberapa saat, menunggu kepastian, namun sosok tersebut justru menghilang begitu saja di antara pepohonan. Novi pun kembali duduk dan memanggil Bismo yang masih bersandar di sisi lain pohon. Ia berniat memastikan apakah Bismo juga melihat sosok yang sama. Namun, setelah beberapa kali memanggil, tidak ada jawaban. Saat ia mendekati Bismo, barulah ia sadar bahwa temannya itu tertidur pulas, bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Novi pun kembali duduk di tempat semula, masih memikirkan sosok bercarrier abu-abu tadi. Ia menunggu beberapa menit lagi dengan harapan Tama dan Risma segera muncul. Namun, waktu terus berlalu tanpa ada tanda-tanda kehadiran mereka. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Novi memutuskan untuk memeriksa jalur turun. Ia berjalan pelan menyusuri jalur beberapa meter ke bawah, namun hasilnya nihil. Tidak ada siapapun di sana. Bahkan jalur tersebut terlihat sepi tanpa jejak pendaki lain. Hatinya mulai dipenuhi rasa tidak nyaman. Ia bergegas kembali ke tempat semula dan membangunkan Bismo. Dengan nada sedikit tegang, ia meminta Bismo untuk segera melanjutkan perjalanan karena perasaan tidak enaknya semakin kuat. Dalam perjalanan menuju pos 3, keduanya kembali memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah area yang cukup lapang di pinggir jalur. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang lewat, dan mereka sadar bahwa belum sempat makan siang. Mereka membuka bekal seadanya dan menikmati makanan sambil menunggu Tama dan Risma.
Angin gunung yang dingin membuat suasana makan menjadi sedikit nyaman. Meskipun bayangan sosok misterius tadi masih mengusik pikiran Novi. Sekitar 20 menit kemudian, Tama dan Risma akhirnya muncul. Keduanya terlihat cukup lelah, terutama Risma yang tampak kepayahan meski hanya membawa daypack kecil. Wajahnya terlihat lesu dan napasnya memburu, seolah kehabisan tenaga. Novi memperhatikan Tama yang berjalan di depan Risma dan baru menyadari satu hal penting. Carrier yang dibawa Tama ternyata berwarna oranye, bukan abu-abu seperti yang dilihatnya sebelumnya. Hal ini langsung membuat pikirannya melayang ke sosok misterius tadi. Ia merasa janggal karena apa yang dilihatnya sebelumnya jelas berbeda. Tak hanya itu, perhatian Novi juga tertuju pada sebuah benda di tangan Risma. Ia membawa patahan kayu yang mirip trekking pole, kayu yang sempat dilihat Novi di pos 1 sebelumnya. Dalam benaknya, Novi mulai menyatukan potongan-potongan kejadian aneh yang mereka alami sejak tadi. Penasaran, Novi kemudian bertanya pada Tama, apakah ada pendaki lain yang naik dari belakang. Namun, Tama dengan santai menjawab bahwa sejak mereka meninggalkan pos 1, tidak ada satupun pendaki lain yang melintas. Bahkan mereka mengaku sempat beristirahat cukup lama sebelum melanjutkan pendakian. Jawaban ini makin membuat Novi bingung. Jika bukan Tama, lalu siapa sosok berkarier abu-abu tadi? Setelah obrolan singkat itu, mereka memutuskan untuk makan bersama sebelum melanjutkan pendakian. Kondisi Risma yang terlihat semakin lelah membuat langkah mereka semakin melambat. Novi bahkan merasa aneh karena meski sudah memikul carrier berisi banyak barang, punggungnya terasa ringan, seolah tidak membawa beban apapun. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan hal biasa. Saat perjalanan dilanjutkan, formasi pendakian berubah. Kali ini, Tama mengambil posisi paling belakang sebagai swiper untuk menjaga Risma yang mulai tertatih-tatih. Bismo pun berpindah ke depan menjadi leader. Novi berjalan di tengah, berusaha menyeimbangkan langkah antara Bismo dan pasangan di belakang. Mereka berjalan perlahan, menyesuaikan kecepatan dengan kondisi Risma yang terlihat makin kesulitan. Beberapa kali mereka mencoba membujuk Risma untuk turun dan mengakhiri pendakian, namun ia bersikeras ingin melanjutkan. Sesampainya di pos 3, mereka bertemu dengan 3 pendaki lain yang sedang turun, yang salah satu pendaki itu sebut saja bernama Mas Budi. Novi sempat bertanya, apakah masih ada pendaki lain di atas? Salah satu dari mereka mengangguk dan mengatakan bahwa masih ada satu rombongan lagi yang berada di jalur atas. Selain itu, mereka juga memperingatkan bahwa cuaca di puncak sedang tidak bersahabat. Langit mendung dan hujan deras sering turun di malam hari. Setelah memberikan informasi itu, ketiganya segera pamit dan melanjutkan perjalanan turun. Tama dan Risma memutuskan untuk beristirahat lebih lama di pos 3, sementara Novi dan Bismo memilih melanjutkan perjalanan ke pos 4 terlebih dahulu. Mereka beralasan bahwa waktu sudah semakin sore dan ingin memastikan mereka tidak kemalaman di jalur. Dalam perjalanan menuju pos 4, mereka sempat berpapasan dengan rombongan yang disebutkan oleh Mas Budi. Namun, interaksi singkat itu tidak diwarnai percakapan panjang karena rombongan tersebut tampak terburu-buru turun. Setibanya di sebuah area yang cukup lapang menjelang pos 4, Novi dan Bismo kembali beristirahat sambil menunggu Tama dan Risma. Sekitar 15 menit kemudian, kedua teman mereka akhirnya menyusul. Namun kali ini suasana menjadi sedikit tegang. Risma tiba-tiba bertanya, apakah Novi dan Bismo mendengar suara teriakan seorang wanita sebelumnya? Novi dan Bismo saling berpandangan sebelum menjawab bahwa mereka tidak mendengar apa-apa. Namun Risma meyakinkan mereka bahwa ia mendengar suara itu cukup keras, seolah berasal dari jarak dekat. Percakapan itu membuat suasana sedikit canggung. Namun Bismo, yang sepertinya mulai merasa ada yang tidak beres, segera mengajak mereka melanjutkan perjalanan karena hari sudah mulai gelap. Formasi kembali berubah dengan Bismo memimpin di depan
dan Tama menjadi swiper di belakang. Perjalanan terasa semakin berat, apalagi dengan Risma yang masih tertatih-tatih, meski kini tidak lagi membawa daypack-nya. Tama terlihat mulai kehilangan kesabaran, namun ia masih berusaha menahan diri. Novi dan Bismo akhirnya tiba lebih dulu di pos 4 Arban sekitar pukul 5 sore. Perjalanan panjang yang melelahkan membuat mereka langsung bergegas membangun tenda tanpa menunggu Tama dan Risma yang masih tertinggal di belakang. Mereka memilih mendirikan tenda di sisi kiri pohon besar yang menjadi ciri khas pos Arban, tepat di bawah plakat yang menandai lokasi tersebut. Pohon tua itu berdiri kokoh dengan batang besar yang seolah menjadi penjaga setia para pendaki yang singgah di sana. Sejauh ini, Novi belum merasakan gangguan apapun selama pendakian, kecuali insiden kecil di pos 2 yang sempat membuatnya penasaran. Sosok misterius dengan carrier abu-abu yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya di benaknya. Namun ia berusaha mengabaikan hal itu dan fokus mempersiapkan tenda. Angin sore yang sejuk dan suasana hutan yang tenang cukup membuat pikirannya sedikit lebih rileks. 10 menit setelah mereka selesai mendirikan tenda, Tama dan Risma akhirnya menyusul. Novi sempat berpikir bahwa mereka akan mendirikan tenda di dekatnya, tepat di sisi kanan pohon besar, agar jaraknya tidak terlalu jauh. Namun, dugaannya meleset. Tama dan Risma malah memilih area seberang jalur pendakian yang cukup jauh dari lokasi tenda Novi dan Bismo. Meskipun sedikit heran dengan keputusan itu, Novi tidak terlalu memikirkannya. Ia beranggapan mungkin mereka ingin sedikit privasi. Tak lama setelah tenda-tenda berdiri kokoh, hujan turun dengan derasnya. Suara gemericik air hujan yang menimpa daun-daun lebat menciptakan irama alam yang menenangkan, namun juga menghadirkan suasana sepi yang mencekam. Mereka semua sibuk beraktivitas di dalam tenda masing-masing. Novi dan Bismo mengisi waktu dengan memasak dan makan malam sederhana, ditemani cahaya senter kuning yang mulai redup. Sekitar pukul 8 malam, setelah makan selesai, Bismo mengumumkan bahwa ia akan tidur lebih dulu. Ia memilih posisi di pojok tenda, sementara Novi tidur di dekat pintu masuk. Sebelum benar-benar terlelap, Bismo mengingatkan Novi tentang satu hal. Ia mengatakan, jika nanti mendengar suara apapun dari luar tenda, lebih baik tidak perlu dihiraukan. Kalimat itu terdengar seperti peringatan yang samar, namun Novi hanya mengangguk pelan tanpa banyak bertanya. Dalam pikirannya, mungkin yang dimaksud Bismo hanyalah suara binatang liar seperti babi hutan atau satwa lain yang sering berkeliaran di gunung. Namun meski tubuhnya lelah, Novi tetap sulit memejamkan mata. Ia hanya bisa berbaring dengan pikirannya melayang entah kemana. Ia sempat bergumam dalam hati, berharap ada pendaki lain yang tiba di pos Arban malam itu agar suasana menjadi lebih ramai. Rasa sepi di tengah hutan belantara memang terkadang menghadirkan ketegangan tersendiri. Tak lama setelah itu, telinganya menangkap suara samar, langkah kaki dari arah jalur turun. Hujan yang tadinya deras kini sudah mulai mereda, hanya menyisakan gerimis halus yang masih turun pelan. Novi langsung duduk, tubuhnya menegang saat fokus mendengarkan suara tersebut. Langkah-langkah kaki itu terdengar semakin dekat, disertai bunyi dedaunan yang terinjak. Suara langkah itu akhirnya berhenti tepat di depan tenda mereka. Novi bisa mendengar samar suara beberapa orang yang tengah berbicara di luar, meski percakapan itu tidak begitu jelas karena tertutup oleh suara gerimis yang masih turun. Namun, satu hal yang pasti, ada suara seseorang yang terdengar membuka resleting tas, disertai suara lain yang terdengar mengatakan bahwa mereka akan berkemah di tempat itu. Mendengar hal tersebut, Novi merasa lega. Ia berpikir bahwa kini ada rombongan lain yang akan bermalam di pos Arban. Setidaknya suasana tidak akan terlalu sepi lagi. Dengan perasaan sedikit tenang, Novi kembali berbaring dan mencoba tidur. Namun,
tiba-tiba terdengar suara lain yang terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang membisikkan sesuatu langsung di telinganya. Suara itu terdengar jelas di telinga kirinya, membisikkan ajakan sederhana, "Mau ngopi nggak?" Suara itu berbeda dari suara rombongan tadi, lebih dalam dan berat, seolah berasal dari seseorang yang berada tepat di samping tenda. Seketika bulu kuduk Novi meremang. Ia langsung memejamkan mata rapat-rapat dan membalikkan badan, menghadap ke arah Bismo yang tampaknya sudah tertidur lelap. Meski rasa takut menyelimuti, Novi akhirnya berhasil memejamkan mata dan tertidur. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama. Tepat pukul 12 malam, ia terbangun karena mendengar suara teriakan dari arah tenda Tama dan Risma. Tama terdengar memanggil Bismo dengan suara lantang, mengajaknya untuk melakukan samit bersama. Novi yang masih setengah sadar merasa kebingungan. Ia melirik jam tangannya dan memastikan bahwa memang sudah tengah malam. Ia merasa aneh karena biasanya pendaki melakukan summit attack sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, bukan tepat jam 12. Suara teriakan Tama terdengar berulang kali, membuat Novi kesal karena Bismo yang tertidur pulas terganggu dan akhirnya terbangun. Dengan mata setengah terbuka, Bismo bertanya pada Novi mengenai waktu saat itu. Novi menjawab bahwa jam menunjukkan pukul 12 malam. Bismo menghela napas panjang, terdengar sedikit kesal karena terganggu. Di saat yang bersamaan, Novi tiba-tiba teringat pada rombongan pendaki yang sempat ia dengar sebelumnya, yang katanya akan berkemah di pos Arban. Penasaran, ia meminta Bismo untuk keluar tenda dan mengecek apakah ada tenda lain di sekitar mereka selain tenda Tama dan Risma. Ia mengusulkan agar Bismo tidak sekadar berteriak memanggil Tama, melainkan langsung mengecek ke sana, agar suasana tidak menjadi gaduh. Bismo pun menurut, dan ia keluar tenda dan berjalan menuju tenda Tama dan Risma. Sementara itu, Novi tetap tinggal di dalam tenda. Duduk sendirian dalam diam, pikirannya dipenuhi berbagai spekulasi tentang suara-suara aneh yang ia dengar tadi. Tak lama kemudian, Bismo kembali masuk ke dalam tenda. Novi langsung bertanya, "Ada berapa tenda di luar?" Dengan nada datar, Bismo menjawab, "Hanya ada 2, tenda kita dan tenda Tama." Jawaban itu membuat Novi terdiam. Tidak ada rombongan lain. Tidak ada tenda tambahan. Sosok-sosok yang ia dengar sebelumnya seolah menghilang begitu saja. Namun, ia bisa merasakan bahwa Bismo menyembunyikan sesuatu. Raut wajahnya menunjukkan kegelisahan, seolah ia tahu sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Meski demikian, Novi berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin rombongan pendaki yang ia dengar memang memutuskan untuk melanjutkan pendakian dan bermalam di pos Pasanggerahan. Novi lalu bertanya, "Kenapa sih mereka minta summit di tengah malam begini?" Bismo mengangkat bahu dan menjawab, "Katanya si Risma yang ngotot, seperti orang yang ketakutan gitu." Jawaban itu membuat Novi semakin curiga. Ia tahu sejak awal bahwa kondisi Risma tidak baik-baik saja, apalagi saat siang tadi, gadis itu terlihat sangat kelelahan. Ia bahkan meragukan apakah Risma sanggup melanjutkan pendakian ke puncak. Namun di sisi lain, ia merasa kasihan pada Tama jika harus membiarkan temannya mendaki berdua dengan Risma yang terlihat tidak stabil. Akhirnya, setelah makan singkat dan persiapan seadanya, mereka memulai summit attack pada pukul 1 dini hari. Formasi pendakian kali ini berbeda. Tama mengambil posisi leader di depan, diikuti oleh Risma yang berjalan pelan di belakangnya. Novi berada di posisi ketiga, sementara Bismo menjadi swiper di urutan paling belakang. Perjalanan malam itu terasa lebih berat. Udara dingin pegunungan menyelimuti jalur pendakian. Namun anehnya, Novi merasa seolah tubuhnya dikelilingi kehangatan yang tidak wajar. Rasanya seperti berjalan di tengah kerumunan, meskipun kenyataannya hanya ada 4 orang dalam kelompok mereka.
Ia berkali-kali mendengar Bismo mengingatkan untuk tidak melamun selama pendakian, seolah menyadari ada sesuatu yang tidak kasat mata yang mengikuti mereka. Risma kembali menjadi perhatian utama. Ia berjalan tertatih-tatih, seringkali berhenti setelah hanya melangkah beberapa langkah saja. Patahan kayu yang ia genggam sejak pos 1 masih setia menemaninya, berfungsi sebagai tongkat bantu meski tidak terlihat membantu banyak. Berkali-kali Tama dan Bismo mencoba membujuknya untuk menyerah dan turun, namun Risma bersikeras melanjutkan perjalanan meski tubuhnya sudah nyaris tidak kuat. Di tengah perjalanan, setelah melewati tanjakan terjal di pos 5 yang dikenal dengan nama tanjakan Asoy, Risma tiba-tiba meminta istirahat. Namun, permintaannya tidak biasa. Ia ingin tidur sejenak di jalur pendakian. Lokasi mereka saat itu benar-benar tidak memungkinkan untuk beristirahat. Jalur sempit dan miring tidak menyediakan ruang yang aman, dan risiko hipotermia mengintai siapapun yang berhenti terlalu lama. Namun, Risma tetap memaksa, dan wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Novi dan Bismo hanya bisa saling bertatapan, mencoba memahami situasi yang tengah mereka alami. Wajah mereka sama-sama memperlihatkan kebingungan dan rasa tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang meminta tidur di tengah jalur pendakian dalam kondisi dingin dan penuh risiko hipotermia? Namun, mereka juga menyadari bahwa memaksakan Risma untuk berjalan dalam kondisinya yang lemah bisa lebih berbahaya. Akhirnya, mereka berdua memilih untuk duduk di trek, menyalakan kompor portable, dan membuat minuman hangat untuk sekadar mengusir dingin. Waktu saat itu menunjukkan pukul 3 pagi, suasana sekitar benar-benar sunyi, hanya terdengar suara hembusan angin yang sesekali melintasi jalur pendakian. Dalam benak Novi, ia sudah tidak lagi memikirkan tentang sunrise ataupun keindahan puncak. Semua rencana itu lenyap begitu saja tergantikan oleh rasa kasihan terhadap Tama. Ia bisa merasakan betapa beratnya tanggung jawab Tama yang harus mendampingi Risma dalam kondisi seperti ini. Pemandangan sekelilingnya pun terasa ganjil. Di balik semak-semak yang mengelilingi jalur, ia merasa ada banyak pasang mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Bukan hanya sekadar perasaan, tapi benar-benar seperti ada sosok-sosok lain yang bersembunyi memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Dalam hati, Novi mencoba meminta maaf kepada sosok tak kasat mata yang mungkin merasa terganggu oleh keberadaan mereka. Ia berbisik pelan dalam batinnya, berharap bahwa mereka tidak bermaksud melanggar batas atau mengusik penghuni alam gaib di gunung itu. Ia hanya ingin perjalanan ini segera selesai tanpa ada hal buruk yang terjadi. Sekitar pukul 5 pagi, Risma akhirnya terbangun. Wajahnya terlihat pucat, namun ia langsung bersikeras untuk melanjutkan pendakian. Berkali-kali mereka membujuknya untuk turun saja, mengingat kondisinya yang semakin lemah. Namun Risma tetap menolak dengan keras. Ia menolak semua saran dan bersikukuh ingin mencapai puncak. Karena situasi tidak memungkinkan untuk berdebat lebih lama, mereka akhirnya memutuskan untuk sarapan seadanya di jalur tersebut sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 6 Pasanggerahan. Perjalanan menuju pos Pasanggerahan berjalan tanpa kendala berarti, namun atmosfer di sepanjang jalur tetap terasa berat. Setibanya di pos 6, Novi mendapati hal yang membuatnya terdiam membisu. Tidak ada satupun tenda berdiri di sana. Ia segera teringat dengan rombongan pendaki misterius yang semalam terdengar hendak berkemah di pos Arban. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, jika rombongan itu tidak berkemah di Arban dan tidak juga di Pasanggerahan, lalu kemana mereka sebenarnya? Kemungkinan bahwa mereka langsung turun pun terdengar tidak masuk akal mengingat waktu tempuh dan jarak yang cukup jauh. Kebingungan itu terus mengganggu pikirannya, namun ia memilih untuk menyimpannya sendiri. Sekitar pukul 8 pagi, mereka tiba di pos 7. Risma masih dalam kondisi tertatih-tatih, membuat perjalanan menjadi lebih lambat dari biasanya.
Saat beristirahat di sana, Risma tiba-tiba mulai berbicara tentang apa yang ia lihat semalam. Ia menyebutkan bahwa ada sesuatu yang berdiri di samping tenda Novi memperhatikannya sepanjang malam. Novi hanya terdiam, tidak merespons, namun ia tahu persis bahwa Bismo yang mendengar cerita itu langsung merasa waspada. Tak ingin memperpanjang pembicaraan tentang hal-hal mistis yang bisa menarik perhatian makhluk gaib, Bismo segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Beberapa kali Novi memperhatikan peta pendakian yang mereka bawa dari base camp. Dan menurut peta tersebut, mereka seharusnya sudah lebih dekat ke puncak. Tapi kenyataannya, jalur yang mereka tempuh terasa jauh lebih panjang. Waktu seolah melambat, dan langkah kaki mereka tidak pernah mencapai titik yang seharusnya. Kondisi ini semakin membuat Novi gelisah. Risma pun akhirnya meminta agar Tama dan Novi bergantian menggendongnya karena tenaganya benar-benar habis. Tama terlihat semakin jengkel, namun ia tetap mencoba menahan emosi. Novi pun ikut membantu membawa daypack milik mereka berdua agar sedikit meringankan beban. Sebelum mencapai Gua Walet, Bismo meminta izin untuk berjalan lebih dulu mengambil air di gua. Mereka bertiga mengiyakan, membiarkan Bismo melaju lebih dulu. Tidak lama setelah itu, Novi memutuskan untuk menyusul Bismo sambil mempercepat langkahnya. Dalam perjalanan, telinganya menangkap suara samar yang terdengar, seperti Bismo yang memanggilnya. Suara itu terdengar cukup jelas, seolah berasal dari jarak yang tidak terlalu jauh. Novi mempercepat langkahnya, yakin bahwa Bismo sedang menunggunya di dekat gua. Namun, setelah berjalan cukup lama tanpa menemukan siapapun, ia akhirnya tiba di Gua Walet dan melihat Bismo sedang duduk santai di belakang tanaman Edelweiss. Dengan heran Novi bertanya apakah Bismo baru saja sampai di sana. Namun Bismo menjawab bahwa ia sudah cukup lama di sana dan bahkan sempat turun ke dalam gua untuk mengambil air. Penjelasan Bismo membuat Novi semakin bingung. Ia pun bertanya tentang suara panggilan tadi, namun Bismo bersumpah bahwa ia tidak memanggil Novi sama sekali. Keduanya akhirnya menunggu Tama dan Risma yang masih tertinggal di belakang. Waktu berlalu cukup lama sebelum akhirnya mereka berdua muncul di Gua Walet. Yang membuat Novi heran, perjalanan menuju gua memakan waktu jauh lebih lama dari seharusnya. Biasanya, pendaki lain hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencapai gua dari pos 7. Setelah semua berkumpul, Bismo menemani Tama turun ke dalam gua untuk mengambil air, sementara Novi dan Risma menunggu di atas. Selesai mengambil air, mereka melanjutkan perjalanan menuju area terbuka yang dipenuhi bebatuan besar. Saat sedang duduk beristirahat di antara bebatuan, Novi memperhatikan sebuah lubang besar di belakang tempat duduknya. Lubang itu mengarah langsung ke bawah, seolah-olah menjadi jalur menuju Gua Walet. Tiba-tiba dari dalam lubang terdengar suara gemuruh seperti auman binatang. Suara itu keras dan bergema, cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke arah Risma yang ternyata juga mendengar suara tersebut. Bahkan Risma dengan ekspresi takut langsung bertanya, apakah yang lain juga mendengarnya. Namun, baik Bismo maupun Tama dengan tenang mengatakan bahwa mereka tidak mendengar apapun. Seolah ingin menghindari pembicaraan lebih lanjut, keduanya langsung berdiri dan mengajak melanjutkan perjalanan. Novi merasa aneh dengan sikap mereka, namun ia memilih untuk diam. Perjalanan pun berlanjut dengan Risma yang semakin sulit melangkah. Novi menyaksikan sendiri bagaimana gadis itu harus berjalan merangkak di beberapa bagian jalur, menunjukkan betapa keras kepalanya meskipun tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Akhirnya, tepat pukul 3 sore, mereka berhasil mencapai puncak Ciremai setelah menempuh perjalanan selama 14 jam. Waktu yang jauh lebih lama dari biasanya. Perasaan lega dan campur aduk memenuhi hati mereka.
Namun satu hal yang membuat Novi terkejut adalah saat tongkat kayu yang dibawa Risma sejak pos 1 tiba-tiba patah begitu saja. Setibanya mereka di puncak, seolah tugasnya telah selesai. Saat Novi sedang duduk santai di dekat plakat puncak, seekor burung berwarna coklat kecil tiba-tiba mendekatinya. Burung itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, bahkan tetap berada di dekat Novi. Meski ia mencoba mengusirnya pelan, Bismo yang saat itu sedang sibuk mengatur kamera, memperhatikan momen tersebut, sementara Tama dan Risma malah memilih memotret burung itu. Keanehannya, burung tersebut tidak terbang pergi, bahkan saat mereka mendekat. Setelah puas berfoto dan beristirahat sebentar, mereka memutuskan untuk segera turun karena cuaca mulai mendung. Sekitar pukul 4 sore, mereka memulai perjalanan turun. Tidak ada kendala berarti saat turun. Bahkan Novi dan Bismo sempat berlari-lari kecil di beberapa bagian trek yang lebih landai. Mereka sesekali berhenti untuk memastikan Tama dan Risma masih mengikuti dari belakang. Namun, saat mereka berhenti di sebuah area terbuka untuk mengecek posisi Tama dan Risma, mereka baru sadar bahwa kedua temannya itu sudah tidak terlihat lagi di jalur. Lalu Novi dan Bismo pun memutuskan untuk menunggu Tama dan Risma di samping jalur pendakian yang cukup lapang. Di tempat itu, sebuah pohon tumbang tergeletak melintang di samping trek. Batangnya besar dan permukaannya cukup lebar untuk dijadikan tempat duduk. Hujan yang semula gerimis kini mulai turun lebih deras, membuat suasana di jalur pendakian semakin mencekam. Novi duduk di batang pohon tumbang itu, sementara Bismo berdiri memperhatikan jalur, menunggu sosok Tama dan Risma muncul dari balik kabut tebal. Saat menunggu, mereka sempat berpapasan dengan rombongan pendaki dari Sispala yang sedang dalam perjalanan turun. Rombongan itu terlihat tergesa-gesa, namun masih menyempatkan diri untuk menyapa Novi dan Bismo. Namun, tidak lama setelah itu, kejadian yang tidak diduga terjadi. Rombongan Sispala kembali muncul dari balik kabut, kali ini dalam keadaan berbeda. Salah satu anggotanya terlihat menggendong Risma yang tampak tak berdaya, sementara Tama menyusul dari belakang dengan wajah penuh kekhawatiran. Tama menjelaskan dengan napas tersengal bahwa Risma sudah tidak mampu berjalan. Kakinya terasa sangat berat dan sakit, membuatnya tak bisa melangkah lagi. Sebelum mereka sempat berkoordinasi lebih jauh, hujan turun dengan derasnya, membuat suasana semakin kacau. Bismo yang biasanya tenang tiba-tiba menunjukkan raut panik. Nafasnya memburu, matanya liar menatap sekeliling, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Novi. Dengan nada tegas, ia berkata bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Menurutnya, lokasi tersebut bukan tempat yang aman untuk bertahan lebih lama. Novi yang mulai diselimuti kecemasan hanya bisa menuruti permintaan Bismo. Langit yang masih menunjukkan pukul 5 sore tampak jauh lebih gelap dari seharusnya. Kabut tebal menggelayut di antara pepohonan, membuat suasana menjadi seperti malam. Rombongan Sispala bersama Tama dan Risma berjalan lebih dulu, meninggalkan Novi dan Bismo yang masih berada di tempat semula. Novi merasa berat hati meninggalkan Tama dan Risma dalam kondisi seperti itu, tapi di sisi lain, ia tahu tidak mungkin membiarkan Bismo berjalan sendirian ke bawah. Mereka pun memutuskan untuk berjalan kembali, menuruni jalur yang kini berubah menjadi aliran air karena derasnya hujan. Sepatu mereka berat, penuh lumpur dan air, membuat setiap langkah menjadi perjuangan tersendiri. Dalam perjalanan turun, mereka kembali bertemu dengan Tama dan Risma, yang kali ini duduk di tengah jalur. Risma terlihat semakin lemas, dan Tama tampak frustrasi. Novi spontan bertanya, "Loh, rombongan yang tadi kemana?" Tama hanya menggeleng lemah. Ia menjelaskan bahwa rombongan Sispala sudah turun ke bawah lebih dulu karena tidak sanggup membawa Risma yang semakin berat.
Ia dan Risma terpaksa berhenti di sana karena kondisi Risma yang tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Novi hendak duduk untuk beristirahat, tapi Bismo langsung menahan bahunya dan membisikkan sesuatu dengan nada tegang. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di situ. Ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Situasi menjadi semakin genting. Bismo menawarkan solusi, meminta agar ia dan Novi berjalan duluan untuk mencari bantuan di pos 6, tempat rombongan Sispala mendirikan tenda. Ia berharap ada ranger atau pendaki lain yang bisa membantu. Tama mengangguk pelan meski wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ia meminta agar mereka berhati-hati di jalur yang kini semakin licin dan berbahaya. Saat hendak pergi, Novi sempat menoleh ke arah Tama dan Risma. Hatinya terasa berat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tak sanggup menahan emosi karena harus meninggalkan mereka berdua dalam situasi genting. Namun, Bismo yang menggenggam erat tangannya, menariknya untuk segera melanjutkan perjalanan. Novi pun pasrah, hanya bisa berdoa dalam hati agar Tama dan Risma tetap aman hingga bantuan datang. Perjalanan turun semakin sulit. Jalur pendakian berubah menjadi sungai kecil akibat air hujan yang terus mengalir deras. Satu-satunya sumber cahaya yang mereka miliki hanyalah senter dari ponsel yang baterainya kini tersisa 15%. Bismo mengambil posisi di depan, sementara Novi berjalan di belakangnya sambil memegang senter. Ia diminta untuk terus mengarahkan cahaya ke jalur dan menjaga jarak tetap dekat. Bismo memberikan instruksi dengan nada keras, hampir seperti teriakan, agar Novi tidak menoleh kemanapun selain ke jalur. Ia meminta Novi fokus dan terus menggenggam erat tangannya. Hujan deras dan kabut tebal membuat jarak pandang mereka semakin terbatas. Novi bisa merasakan tekanan pada genggaman tangan Bismo. Ia tidak ingin mereka terpisah. Namun situasi memburuk saat tiba-tiba Bismo berteriak keras, meminta Novi untuk melepaskan genggamannya. Refleks, Novi melepas tangan Bismo, namun keputusan itu membawa bencana. Dalam sekejap, Bismo terpeleset dan terguling menuruni jalur yang licin. Tubuhnya meluncur tak terkendali, hingga akhirnya berhenti di dekat sebatang pohon dengan dahan patah yang runcing. Novi menjerit panik, berlari ke arah Bismo yang terbaring di tanah basah. Air mata mengalir deras di wajahnya saat ia berjongkok dan memeriksa kondisi Bismo. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya cemas. Bismo perlahan membuka mata dan mengangguk pelan. "Aku nggak apa-apa, ayo kita harus lanjut," katanya dengan suara parau. Mereka pun bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan. Meskipun Novi masih gemetar karena kejadian barusan. Jalur semakin sulit ditempuh dan ketegangan memuncak saat mereka tiba di sebuah area turunan curam. Anehnya, jalur yang sebelumnya hanya satu kini bercabang menjadi 3. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan. Novi masih mendengar suara burung coklat yang sejak puncak tadi mengikuti mereka. Burung itu masih berkicau, seolah memberi isyarat. Kondisi semakin genting. Baterai senter habis, membuat mereka terjebak dalam kegelapan total. Hanya sesekali diterangi kilatan petir yang menyambar langit. Hujan tak kunjung mereda dan waktu menunjukkan sekitar pukul 6:30 malam. Dalam keputusasaan, Bismo mengusulkan agar mereka menunggu kilatan petir berikutnya untuk mencari jalur yang benar. Pas ada kilat, kamu lihat ke arah kanan, aku lihat kiri. Kita harus pastikan jalurnya, kata Bismo. Kilatan petir pun akhirnya menyambar langit, menciptakan cahaya singkat yang memperlihatkan 3 jalur bercabang di depan mereka. Novi menoleh ke kanan, sementara Bismo memeriksa jalur di kiri. Hasilnya membuat mereka semakin bingung. Semua jalur terlihat seperti jalur pendakian biasa, tapi Novi tahu pasti, saat naik tadi, jalur ini hanya satu.
Novi menarik napas panjang dan dalam hatinya berdoa memohon petunjuk. Ia pun memandang ke arah suara burung yang masih terdengar dekat. Ya Allah, jika burung ini Engkau kirim untuk membantuku, tolong tunjukkan jalan yang benar, bisiknya dalam hati. Saat kilatan petir berikutnya muncul, Novi memutuskan untuk menyusul Bismo yang mengecek jalur kiri. Ia berjalan cepat sambil terus memanggil namanya di tengah badai. Tak lama kemudian, suara Bismo terdengar samar menyuruh Novi untuk kembali. Jangan ke sini, jalurnya menuju jurang. Serunya keras, Novi segera berbalik arah dan berlari kembali ke titik semula. Mereka kini sadar, jalur kiri bukan pilihan. Mereka menunggu kilatan petir berikutnya dan mencoba jalur tengah. Namun saat melangkah ke sana, Bismo tiba-tiba berhenti dan beristighfar keras. Astagfirullah. Novi tidak berani bertanya kenapa. Namun saat menoleh, matanya menangkap kilatan merah dari balik semak-semak, sepasang mata yang bersinar tajam di tengah gelapnya hutan. Ia tidak yakin apakah ia melihat hal yang sama dengan Bismo atau tidak, tapi ia tahu mereka harus segera pergi dari sana. Bismo menarik tangan Novi, dan mereka kembali ke titik awal, menenangkan diri sambil berdoa dalam hati. Hujan masih mengguyur deras, dan kegelapan semakin pekat. Di tengah-tengah keheningan dan terpaan hujan yang belum juga berhenti, Bismo menghela napas panjang dan berkata, "Kita coba lagi ya. Semoga yang ini benar jalurnya." Ucapannya terdengar berat, namun ada secercah harapan dalam nada suaranya. Novi mengangguk pelan, matanya menatap pohon besar yang berdiri kokoh di dekat mereka. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bekas sayatan panjang di batang pohon tersebut. Tidak jelas apakah itu dibuat manusia atau bukan, tapi keberadaan sayatan itu memberi mereka petunjuk samar. Tanpa banyak bicara, mereka memutuskan untuk mengambil jalur ke arah kanan, sejalan dengan suara burung yang kembali berkicau dari arah tersebut. Burung yang sedari tadi mengikuti mereka, seakan memberi isyarat yang tidak bisa diabaikan. Mereka melangkah perlahan, menyusuri jalur yang basah dan licin, hingga akhirnya berhenti di bawah pohon besar lainnya. Mereka menunggu kilat berikutnya untuk memastikan arah jalur. Kilatan petir menyambar langit, menerangi hutan dalam sekejap. Kilat itu menyibakkan kegelapan, dan keduanya melihat jelas. Batang pohon besar itu penuh dengan bekas sayatan pisau, seolah-olah jalur ini memang sering dilewati pendaki. Perasaan lega sedikit mengisi hati mereka. Namun, keanehan belum selesai. Kejadian jalur bercabang menjadi 3, kembali terulang 2 kali lagi. Setiap kali mereka harus menentukan arah, Novi menyadari sebuah pola. Suara burung itu selalu muncul dari arah jalur yang benar. Ia akhirnya mengerti bahwa burung ini bukan sekadar pengikut biasa, tapi seperti penunjuk jalan dalam perjalanan yang penuh misteri ini. Singkat cerita, setelah melewati berbagai rintangan dan teka-teki jalur yang membingungkan, mereka akhirnya tiba di pos 6 Pasanggerahan. Di sana, tenda rombongan Sispala masih berdiri. Rombongan itu sempat menawarkan Novi dan Bismo untuk beristirahat di tenda mereka, bahkan bermalam jika perlu. Namun, Bismo langsung menolak tawaran itu dengan sopan. Keputusan sudah bulat. Mereka ingin segera turun ke pos 4, meninggalkan semua keanehan yang telah mereka alami. Perjalanan turun menuju pos 4 dilakukan tanpa istirahat, tanpa penerangan yang memadai, namun anehnya, semua hambatan seolah hilang begitu saja. Jalur bercabang 3 tak lagi muncul. Dan suara burung penunjuk jalan itu masih terdengar di kejauhan, setia menemani perjalanan mereka. Hujan masih turun meski tidak sederas sebelumnya, dan langkah kaki mereka terasa lebih ringan. Sekitar pukul 9 malam, mereka akhirnya tiba kembali di pos 4 Arban. Pemandangan yang mereka dapati membuat Novi tertegun. Tenda mereka masih berdiri kokoh, begitu pula tenda milik Tama. Tak membuang waktu, Novi langsung masuk ke tenda dan mengganti pakaiannya yang basah kuyup.
Bismo menunggu di luar, berjaga-jaga sebelum gantian masuk untuk mengganti pakaiannya. Hawa dingin malam itu tak lagi terasa menggigit, seolah-olah seluruh beban perjalanan perlahan mulai terangkat. Setelah mengganti pakaian, mereka segera memasak makanan hangat. Meskipun tubuh lelah, kebersamaan dalam keheningan hutan malam itu terasa begitu hangat. Mereka makan dalam diam, membiarkan makanan mengisi energi yang terkuras habis. Setelah selesai makan, mereka langsung tidur. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, Novi merasakan tidur yang benar-benar nyenyak. Tidak ada gangguan, tidak ada suara aneh, hanya suara alam yang menjadi pengantar tidurnya. Ia baru terbangun saat mendengar suara Tama memanggilnya dari luar tenda. Saat melirik jam tangan, ia terkejut. Sudah pukul 11 siang, ia segera membangunkan Bismo dan keduanya keluar tenda. Ternyata, semalam Tama dan Risma menginap di tenda milik rombongan Sispala. Risma masih terlihat lelah, namun kondisinya jauh lebih baik dibanding malam sebelumnya. Setelah makan dan beres-beres tenda, sekitar pukul 2 siang, mereka memulai perjalanan turun. Di pos 2, mereka kembali bertemu dengan anak-anak Sispala yang juga memutuskan turun hari itu. Risma masih terlihat lemah, dan untuk mempermudah perjalanan, Tama bergantian menggendong Risma bersama anggota Sispala lainnya. Kondisi Risma tampak memburuk, kakinya terlihat bengkak dan sulit digerakkan. Sekitar pukul 5 sore, mereka tiba di pos 1, dan Novi melepas carrier dan mencuci muka di kucuran air segar di sana. Setelah merasa segar kembali, ia mengenakan carriernya lagi, namun merasakan sesuatu yang aneh. Carrier yang semalam terasa ringan, kini terasa berat sekali. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah ini karena tubuhnya yang kelelahan atau ada sesuatu yang lain. Ia tidak ingin terlalu memikirkannya dan memilih fokus menyelesaikan perjalanan. Risma akhirnya naik ojek dari pos 1 menuju base camp karena kondisinya tidak memungkinkan untuk berjalan kaki. Sementara Novi, Bismo, Tama, dan rombongan Sispala berjalan kaki menyusuri jalur evakuasi. Mereka bergegas ingin tiba di base camp sebelum matahari benar-benar tenggelam. Akhirnya, saat azan maghrib berkumandang, mereka sampai di base camp dengan selamat. Novi langsung menuju kamar mandi di belakang pos Simaksi untuk membersihkan diri. Air dingin terasa menyegarkan setelah hari-hari panjang di jalur pendakian yang penuh rintangan dan misteri. Setelah menyelesaikan semua urusan di base camp, Novi dan Bismo sempat diajak mampir ke rumah Risma di Kuningan untuk beristirahat 1 malam, lalu ke rumah Tama keesokan harinya. 2 hari tambahan itu terasa seperti jeda tenang setelah perjalanan yang penuh ketegangan. Di sela obrolan santai di rumah Risma, cerita-cerita misteri yang sempat terpendam selama pendakian pun akhirnya terungkap. Risma akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat malam itu di pos 4. Malam di mana Novi mengira ada banyak pendaki lain yang hendak berkemah. Sekitar pukul 10 malam, Risma keluar tenda untuk buang air kecil. Saat kembali dan hendak menutup flysheet tenda, matanya tertuju ke arah tenda Novi. Ia terkejut melihat tenda tersebut tampak terang benderang, padahal ia tahu betul Novi hanya menggunakan senter kecil yang cahayanya sudah redup. Namun bukan itu yang membuatnya ketakutan. Di samping tenda, ia melihat sosok hitam besar dengan kaki yang tidak proporsional, terlalu panjang untuk ukuran manusia. Sosok itu berdiri diam, seolah mengawasi tenda Novi. Risma spontan bergegas masuk ke tenda dan membangunkan Tama. Ia meminta agar mereka segera melakukan summit meskipun masih terlalu malam. Tama sempat menahannya, tapi akhirnya mengalah sekitar pukul 12 malam. Yang membuat Novi heran, meskipun Risma melihat makhluk menakutkan itu, ia malah memilih melanjutkan perjalanan ke puncak, bukannya tetap di tenda. Menurut Novi, rasa berat yang dialami Risma selama pendakian mungkin berkaitan dengan patahan kayu yang dibawanya sejak pos 1.
Bisa jadi kayu itu bukan sekadar tongkat biasa, melainkan benda yang punya energi tertentu. Sementara Bismo sendiri tidak banyak memberi penjelasan tentang hal itu. Ia hanya meminta maaf kepada Novi, karena ternyata jimat yang ia bawa selama pendakian memiliki energi yang bertolak belakang dengan alam Gunung Ciremai, membuat perjalanan mereka terasa jauh lebih berat. Novi pun akhirnya mengerti mengapa sepanjang pendakian ia sering merasa linglung dan terdorong untuk melamun. Bismo berperan besar menjaga kesadarannya selama perjalanan, mencegahnya tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar. Ia pun yakin bahwa selama perjalanan dari pos 4 ke puncak dan turun kembali, mereka bukan hanya berempat. Ada makhluk-makhluk lain yang ikut berjalan bersama mereka, entah sebagai penunjuk jalan atau hanya pengamat dari alam lain. Bismo mengiyakan dugaan Novi.